Didukung oleh Pemirsa, Anda kembali di Top News. Rekaman video menunjukkan ratusan aktivis kemanusiaan dari Global Sumut Flotilla diperlakukan secara tidak layak oleh Zionis Israel. Dunia pun mengutuk tindakan tersebut. Kabar terbaru, para aktivis termasuk 9 warga negara Indonesia akhirnya dibebaskan oleh Israel. Apa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pembebasan mereka? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Inilah rekaman video yang menunjukkan ratusan aktivis kemanusiaan dari Global Sumut Flotilla atau GSF dipaksa berlutut di tanah dengan tangan terikat di pelabuhan Ashdod. Sebelumnya mereka diculik di perairan internasional dalam perjalanan menuju Gaza. Pihak GSF menyatakan lebih dari 420 peserta dari 40 negara telah diculik oleh Zionis di tengah laut. Dalam video yang beredar juga tampak aksi Menteri Zionis Israel Itamar Ben-Gvir mengejek dan melakukan provokasi terhadap para aktivis flotilla yang diculik. Ben-Gvir terlihat mengibarkan bendera Israel di depan para aktivis dan mengklaim pihaknya sebagai penguasa di wilayah pendudukan Israel. Juru bicara Global Sumut Flotilla, Rania Beatrice, menyebut Menteri Israel Itamar Ben-Gvir bertindak semena-mena. Beatrice mendesak komunitas internasional untuk mengambil langkah lebih tegas, bukan sekadar mengirimkan surat kecaman. Enjoyed so much impunity, such a lack of accountability from anyone in the global leadership from any countries, that somebody like Ben-Gvir feels very comfortable posting videos like that, torturing, detaining, verbally assaulting and abusing, physically assaulting and abusing members of other nations. So if they're doing that to Europeans and Americans and people from South Africa and all over the world, imagine what they're doing to the Palestinian people. Perlakuan terhadap para aktivis ini telah menuai gelombang kecaman dunia. Pemerintah Italia dan Prancis dilaporkan telah memanggil duta besar Israel di negara masing-masing sebagai bentuk protes keras atas penculikan terhadap warga negara. Pemerintah Italia menuntut permintaan maaf resmi dan meminta agar 430 aktivis dari 40 negara segera dibebaskan secepat mungkin. Sementara itu, pemerintah Indonesia secara resmi mengutuk tindakan tidak manusiawi yang dilakukan Zionis Israel terhadap relawan Global Sumut Flotilla. Saat ini upaya diplomatik terus dilakukan untuk menjamin keselamatan WNI yang ikut ditahan hingga dibebaskan. Kemlu RI terus berkoordinasi dengan otoritas terkait dan negara-negara sahabat yang relawannya juga menjadi korban penahanan Zionis agar proses kepulangan WNI bisa dilakukan secepatnya. Izinkan saya untuk menyampaikan kembali pernyataan terkait hal ini, yaitu Indonesia mengutuk tindakan yang tidak manusiawi terhadap relawan Global Sumut Flotilla 2.0 yang dilakukan oleh Israel, dan tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dan kita tekankan kembali bahwa tindakan militer Israel terhadap armada GSF ini dan relawan yang tergabung di dalamnya adalah pelanggaran yang nyata terhadap hukum internasional. Bukan kali ini saja WNI yang tercatat ditahan Israel dalam misi kemanusiaan ke Gaza. Pada 31 Mei hingga Juni 2010, militer Israel menyerang armada Freedom Flotilla pertama di perairan internasional yang sedang membawa bantuan ke Gaza. Di dalam rombongan terdapat 12 warga negara Indonesia. Dalam insiden yang dikenal dengan tragedi Mavi Marmara itu, ratusan aktivis ditahan, termasuk 12 WNI tersebut. Dari jumlah itu, 2 WNI mengalami luka tembak akibat serangan brutal komando elit Israel di atas kapal. Dalam proses pembebasan, pemerintah Indonesia kala itu bekerja sama dengan pemerintah Yordania dan Turki untuk membebaskan para relawan. Setelah ditahan dan diinterogasi selama beberapa hari, seluruh WNI akhirnya dibebaskan, dideportasi melalui pintu perbatasan King Hussein Bridge menuju Amman, Yordania. Saat ini, dalam upaya pembebasan WNI yang disandra Israel, pemerintah RI juga melakukan komunikasi dengan pemerintah Yordania, Turki, dan Mesir, karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Kementerian Luar Negeri kami dari kemarin sudah terus memonitor situasinya. Saya sendiri sudah menghubungi
kedutaan kita atau perwakilan kita untuk berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri di Jordan, Turki, Mesir untuk pertama mencari informasi yang akurat terkait posisi dan situasi dan keadaan dari saudara-saudara kita yang ditangkap. Kabar yang terbaru, WNI dan ratusan aktivis sudah dibebaskan oleh Israel. Kabar ini tentu melegakan, namun publik juga berharap pemerintah terus aktif melakukan advokasi pada warga Gaza Palestina yang terus mengalami penindasan. Pemirsa, kabar gembira datang dari dunia internasional. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono resmi mengumumkan pembebasan 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan oleh militer Israel. 9 WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 tersebut kini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki, dan selanjutnya akan segera melanjutkan penerbangan kembali ke Indonesia. Pemerintah Indonesia dengan penuh rasa syukur menyampaikan bahwa 9 warga negara Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel dalam pencegatan kapal dan penangkapan relawan yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0 saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki, dan akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke tanah air. Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Turki atas peran aktif dan dukungan penuh dalam memfasilitasi proses pemulangan ini. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan, tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi. Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pemulangan ini hingga seluruh WNI tiba kembali ke tanah air dengan selamat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.